Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Papedapadi, NIM 2103030109, kelas C semester 1. Di sini saya akan menjelaskan buku dasar-dasar ilmu politik bab 6 tentang Undang-Undang Dasar. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Menurut Sarjana Hukum SIWS, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Jadi pada pokoknya dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pandangan ini merupakan pandangan yang luas dan yang paling tua dalam perkembangan pemikiran politik. Dapat dicatat bahwa pada abad ke-5 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani, Aristoteles, yang di dunia barat dipandang sebagai sarjana ilmu politik pertama yang berhasil melukiskan Undang-Undang Dasar di lebih dari 500 negara-negara kota Yunani dengan jalan mencatat pembagian kekuasaan serta hubungan-hubungan kekuasaan dalam setiap negara kecil itu. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut pandang kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan, Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Definisi Undang-Undang Dasar dari sudut pandang filsafat diberikan oleh Richard S. Kay, seorang ahli yang lebih kontemporer. Menurut Kay, maksud diadakannya Undang-Undang Dasar adalah untuk meletakkan aturan-aturan yang pasti yang mempengaruhi perilaku manusia dan dengan demikian menjaga agar pemerintah tetap berjalan dengan baik. Di samping Undang-Undang Dasar mempunyai status legal yang khusus, ia juga merupakan ungkapan aspirasi, cita-cita, dan standar-standar moral yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa. Banyak undang-undang dasar juga mencerminkan dasar-dasar negara serta ideologinya. Sering unsur ideologi dan moralitas ini dijumpai dalam mukadimah suatu undang-undang dasar. Yang kedua, tentang konstitusionalisme. Undang-undang dasar sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum Undang-Undang Dasar pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaan agar penyelenggaraannya tidak bersifat semena-mena. Dianggap bahwa suatu undang-undang dasar adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. Menurut Carl J. Frederick, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Selanjutnya, dikatakan oleh Richard S. Kay bahwa konstitusionalisme merupakan pelaksanaan aturan-aturan hukum dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat menumpuk rasa aman karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan lebih dahulu. Jadi konsep rule of law dan Rechtsstaat merupakan inti dari demokrasi konstitusional. Sementara itu, sarjana ilmu politik Andrew Haywood menggantikan konstitusi nasionalisme dari dua sudut pandang. Dalam arti sempit, konstitusionalisme adalah penyelenggaraan pemerintah yang dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Dan kata lain, konstitusionalisme ada apabila lembaga-lembaga pemerintahan dan proses politik dibatasi secara efektif oleh aturan-aturan konstitusionalisme. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan
adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pengawasan internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintah. Jadi, dalam arti ini, konstitusionalisme merupakan bagian penting dari demokrasi konstitusional. Selanjutnya, ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Walaupun Undang-Undang Dasar satu negara berbeda dengan negara lain, kalau diperhatikan secara cermat ada ciri-ciri yang sama, yaitu biasanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara. Misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan di antara ketiganya. Undang-Undang Dasar juga memuat bentuk negara, misalnya federal atau negara kesatuan, beserta pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian atau antara pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, Undang-Undang Dasar memuat prosedur untuk menyelesaikan masalah pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan negara atau pemerintah dan sebagainya. Dalam arti ini, Undang-Undang Dasar mempunyai kedudukan sebagai dokumen legal yang khusus. Yang kedua, hak-hak asasi manusia, biasanya disebut Bill of Rights kalau terbentuk naskah tersendiri. Yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar atau amandemen. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dan Konvensi. Sudah dikemukakan bahwa setiap Undang-Undang Dasar mencerminkan konsep-konsep dan alam pikiran dari masa lalu di mana ia dilahirkan dan merupakan hasil dari keadaan material dan spiritual dari masa ia dibuat. Oleh para penyusun Undang-Undang Dasar diusahakan agar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang dibuat itu tidak lekas, usang, dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Apakah konvensi itu? Konvensi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang, melainkan pada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan presiden. Menurut Haywood, kebiasaan-kebiasaan itu tersebut dijunjung tinggi baik oleh rasa kepatuhan konstitusional atau apa yang benar atau coret, ataupun oleh pertimbangan praktis apa yang kemungkinan dapat dilaksanakan atau work bell. Konvensi ada dalam semua sistem undang-undang dasar dan biasanya memberikan panduan ketika aturan formal tidak memadai atau tidak jelas. Dalam konteks undang-undang dasar tidak tertulis, konvensi merupakan hal yang signifikan karena ia memberikan arahan tentang prosedur, kekuasaan, dan kewajiban dari institusi-institusi utama negara. Dengan demikian, ia mengisi adanya kekosongan dalam hukum yang terkodifikasi. Konvensi adalah persetujuan di antara orang-orang yang bersangkutan untuk bekerja dengan cara tertentu dan untuk menerima suatu aturan perilaku tertentu. Konvensi tidak timbul dari kebiasaan, tidak punya sejarah pemakaian sebelumnya. Perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen. Setelah pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pula negara mengadakan perubahan sebagian dari undang-undang dasarnya. Perubahan ini dinamakan amandemen. Undang-Undang Dasar biasanya memuat prosedur untuk menampung hasrat melakukan perubahan parsial tersebut. Pada umumnya dianggap bahwa suatu undang-undang dasar tidak boleh terlalu mudah diubah. Oleh karena itu akan merendahkan arti simbolis undang-undang dasar itu sendiri. Di lain pihak, hendaknya jangan pula terlalu sukar untuk mengadakan amandemen supaya mencegah generasi mendatang merasa terlalu terkekang dan karenanya bertindak di luar undang-undang dasar. Sekian dari saya penjelasan mengenai buku Dasar-Dasar Ilmu Politik bab 6 tentang Undang-Undang Dasar. Terima kasih.